mungkin demikian ya Mas Pundra yang dapat kami sampaikan. Saya lihat di Pak Direktur kami sudah hadir. Mungkin Mas Pundra saya mohon waktu untuk Pak Dwi supaya bisa menyapa dan menyampaikan hal-hal lainnya barangkali ya Mas Pundra. Monggo Mas Pundra. Oke, terima kasih Pak Purwana. Rekan-rekan perlu kami informasikan di siang hari ini Bapak Insinyur Dwi Larso MSI PhD selaku Direktur Utama LPDP sudah bergabung bersama kita dalam forum yang berbahagia ini, dan sebagai calon penerima beasiswa LPDP atau sebagai alumni ini adalah ayah kita bersama. Jadi kami mohon waktu untuk Bapak Dwi Larso barangkali bisa memberikan sepatah dua patah kata ataupun informasi tertentu mengenai beasiswa LPDP. Untuk waktu dan tempat kami persilakan untuk Bapak Dwi Larso. Monggo. Terima kasih, Bapak. Mas. Sudah dengar ya, Mas? Sudah dengar? Pak? Sudah, Pak. Sudah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya memang wajib hadir karena saya orang Semarang ya, sama dengan Pak Purwana. Sebagai warga Jawa Tengah harus hadir. Mohon maaf aja baru bisa hadir sekarang karena perjalanan dari Jakarta baru nyampe Bandung. Semalam kita rapatkan untuk persiapan 2022. Nah, teman-teman perlu paham di 2020 LPDP itu terimpa karena pandemi. Sehingga kita hanya bisa rekrut 600 bagi teman-teman yang sudah punya LOE. 2021 kita kerja keras agar LPDP bisa hidup kembali dalam kenormalan baru. Dan syukur alhamdulillah kita bisa merekrut oleh LPDP 4.266, artinya sudah kembali normal, ditambah dari yang lewat Dikbud, 2.200 sudah rekor ya, 6.500 S2, S3 kita bisa rekrut untuk tahun 2021. Maka itu saatnya 2022 untuk melihat lebih baik lagi. Seluruh program kita review, kita perbaiki agar kita bisa mendapatkan value for money yang lebih tinggi. Artinya dampak impact-nya untuk kemajuan bangsa ini kita usahakan semaksimal mungkin. Kalau 2021 kita baru bisa bulan Mei, maka 2022 kita sudah canangkan bulan Februari ini mau kita buka. Nah, tepatnya kapan? Tadi Mas Pur mungkin sudah memberikan ancer-ancer, ya kira-kira minggu ketiga, pokoknya bulan inilah ya, minggu ketiga atau minggu keempat bulan ini. Tapi yang jelas kita akan umumkan 1 minggu sebelum pendaftarannya dibuka. Jadi teman-teman punya waktu untuk melakukan persiapan. Dan kita akan buka kira-kira 1 bulan ya. Jadi cukup waktu untuk menyiapkan segala persyaratan dan juga perubahan-perubahan yang kita lakukan. Perubahannya memang cukup drastis, cukup besar agar memberikan impact yang maksimal, tapi rasanya masih bisa dipenuhi. Ada beberapa relaksasi, ada beberapa penajaman untuk program-program tertentu. Nah, teman-teman tadi ada pertanyaan, mungkin katakanlah untuk dosen, kebetulan saya dosen, pendidik Budi. Ya. Dulu itu ada Budi karena Dikbudnya katakanlah membutuhkan support dari LPDP, maka LPDP mendukung itu. Nah, kemudian di tahun 2020 kita namanya bukan Budi lagi, namanya pendidik, yang di dalamnya adalah dosen dan guru. Karena kita ingin mendukung guru juga. Nah, mulai tahun 2021, karena Kemendikbud kita support full untuk program dosen dan guru dan lain-lain, termasuk kampus merdeka, vokasi, maka khusus untuk yang dosen dan guru, yang tentunya yang terkait dengan Kemdikbudristek, maka program khusus ada di Kemdikbudristek. Saya nggak tahu namanya apa ya, tapi yang jelas setahu saya bukan Budi. Nah, LPDP tetap mendukung karena kita kolaborasi dengan Kemdikbudristek, maka kawan-kawan yang PNS itu bisa mendaftar lewat jalur PNS targeted. Guru dosen yang katakanlah bukan PNS masih bisa mendaftar di jalur-jalur lain
reguler maupun kalau ada di daerah afirmasi, ya. Tapi di LPDP sendiri sekarang tidak ada beasiswa khusus untuk dosen atau guru, tapi dosen guru bisa mendaftar di program yang lain. Nah, untuk khusus yang memang spesifik untuk dosen dan guru, Kemdikbudristek banyak program, dan kalau nggak salah nanti setelah LPDP mereka juga akan buka ya, nanti bisa dicek juga. Nah, tadi ada yang tanya apa yang dicari oleh LPDP. Yang pertama tentunya kita ingin kaum muda ini terdidik ya, tertinggi, tapi itu aja tidak cukup. Kita ingin putra-putri bangsa yang bisa bersaing, berkolaborasi di ranah global. Maka kemampuan bahasa Inggris menjadi representasi. Kemudian kami ingin mendapatkan putra-putri terbaik yang cinta tanah air, ingin NKRI ini selalu bersatu dan maju. Ya, karena bagaimanapun ini adalah beasiswa dari pemerintah NKRI begitu. Jadi kita harus cinta merayakan keberagaman seperti Bhinneka Tunggal Ika begitu ya, menjalankan Pancasila dan UUD 45 segala macam. Itu saya pikir teman-teman paham. Yang berikutnya kita ingin mendapatkan putra-putri terbaik bangsa yang tidak cengeng, putra-putri terbaik bangsa yang percaya diri untuk menjadi problem solver, bukan justru menambah masalah. Jadi saya ingatkan, jangan tanya nanti kalau Anda lulus dari LPDP, kemudian Anda bertanya-tanya ke kita, Pak, mohon kami carikan pekerjaan segala macam. Ya, Anda itu udah orang yang terpilih, orang yang terdidik, orang yang elit, karena rata-rata orang Indonesia belum lulus SMP. Jadi Anda harus jadi problem solver. Nah, orang-orang seperti inilah kita cari. Jadi teman-teman bisa persiapkan, ini secara umum seperti itu. Beberapa program yang menarik yang kita fokuskan akan ada program khusus untuk kawan-kawan kita yang ada di Papua dan Papua Barat. Untuk yang afirmasi tentunya kita akan support seperti yang tahun lalu 96 kota kabupaten di Indonesia itu tetap kita beri afirmasi. Kawan-kawan yang prasejahtera tetap, kawan-kawan yang disabilitas kita tetap, bahkan ada relaksasi dalam persyaratannya. PNS, TNI, Polri tetap kita support, semuanya kita akan mintakan rekomendasi dari kementerian lembaganya ya, agar mereka memang utusan dari kementerian lembaga tersebut. Untuk yang umum tentunya masih ada yang PTUD. PTUD ada kemungkinan kita tambah universitasnya, tapi tidak mengurangi. Jadi teman-teman yang sudah punya LOE dari universitas yang tahun lalu akan ada di tahun ini. Justru akan kita tambah beberapa universitas yang memang the best di dunia. Ini yang kita akan lakukan supaya masuk akal begitu. Nah, kemudian teman-teman yang sudah punya LOE itu akan kita dorong. Yang punya LOE itu artinya Anda sudah membuktikan bahwa Anda memang sudah layak secara akademis diterima di universitas tersebut. Nah, bagi yang tidak punya LOE, ada jalur juga. Yang tidak punya LOE nggak apa-apa. Nanti Anda memilih 3 dulu sebagai alternatif, yang kemudian tentunya akan Anda kejar selama Anda nanti diterima. Satu lagi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa syarat mendapatkan beasiswa LPDP dengan syarat mendapatkan LOA itu bisa berbeda. Ada yang bertanya tadi, Pak, IELTS saya 6, tapi saya sudah diterima di universitas tujuan. Kalau syaratnya di LPDP 6,5, maka Anda tidak akan bisa lolos administrasi. Jadi syarat 6,5 itu syaratnya LPDP, karena kita ingin untuk program tertentu Anda harus mencapai itu ya, tidak terlepas atau tidak terkait dengan Anda sudah punya LOE atau belum gitu ya. Ini saya pikir perlu saya sampaikan. Satu lagi yang penting adalah di tahun 2022 ini kita ingin mendorong kawan-kawan yang merasa mampu, dari keluarga mampu, itu untuk mengambil beasiswa yang namanya beasiswa partial scholarship gitu. Jadi katakanlah ini program ini sudah ada dari dulu, ya, kita ingin sosialisasikan lebih lanjut karena kita ingin mendapatkan lebih banyak lagi putra-putri terbaik bangsa yang bisa kita sekolahkan. Nah, artinya kalau Anda mampu membayar tuition, maka LPDP akan membayar sisanya, atau Anda membayar living allowance-nya, LPDP akan membayar tuition-nya. Itu akan ada opsi itu, akan ada pilihan itu. Jangan tanya mana yang lebih mudah, karena kita pakai merit system, maka semuanya akan kita perlakukan sama ya, adil begitu. Jadi bukan artinya yang memilih itu akan lebih mudah, bukan ya.
Tapi tentunya ini adalah volunteerism dari kawan-kawan yang kira-kira mampu begitu. Dan itu selalu ada ya, tahun lalu juga ada yang mendaftar di partial scholarship. Dan kemudian ada beasiswa-beasiswa yang kita co-funding dengan negara lain, dana lain, contohnya dengan Cina kita menyekolahkan putra-putri terbaik bangsa untuk menjadi aldi di industri pernikelan, industri baterai. Kita bekerja sama dengan Belanda, mereka membayar 50%, kita 50%, Stunet, untuk industri terkait maritim dan lain-lain ya. Ini industri perikanan begitu. Nah, satu lagi yang ingin saya sampaikan adalah khusus untuk yang Papua nanti ada khusus ya untuk orang asli Papua. Ini teman-teman perlu kita ingin mendorong ya agar bangsa ini bisa maju bersama, makmur bersama dari Merauke sampai Sabang, dari Miangas sampai Pulau Rote. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan. Ada satu lagi yang saya lupa hilang begitu, tapi rasanya tidak terlalu penting, nanti bisa disampaikan lewat website kita ya. Daftar universitas tujuan kita review, tapi tidak akan ada perubahan banyak ya, karena kita memang sudah cukup bagus bagaimana memilih universitas terbaik yang ada di Indonesia maupun di dunia. Khusus untuk yang Papua begitu, nanti akan ada relaksasi juga di universitas tujuan baik di Asia maupun di Eropa lainnya. Ini akan ada tambahan-tambahan. Kemudian untuk yang afirmasi yang Papua, ini mohon teman-teman juga bisa sadari ya, artinya semuanya lah, termasuk yang reguler juga. Jadi kalau Anda milih universitas itu ya kira-kira yang Anda kira-kira bisa diterima begitu. Tentunya yang harus ada di daftar kita. Jangan sampai universitasnya terlalu, saya dulu sama juga mencari universitas tentunya yang saya bisa jangkau ya, yang cukup saya yakinlah saya bisa diterima begitu. Ini untuk mencek kira-kira jangan sampai Anda nanti pindah-pindah universitas dan itu akan sulit sekali. Kadang kita strict, Anda tidak bisa pindah dengan gampang gitu. Itu kira-kira Mas. Kalau ada pertanyaan 1-2 yang sangat penting saya masih bisa selama saya diberi waktu. Ada Mas Pur juga. Yang penting ya misalnya. Oke. Matur nuwun Bapak, terima kasih Bapak. Ada sedikit waktu untuk teman-teman yang bertanya yang penting, yang sekiranya informasinya tidak ada di website atau media sosial lainnya atau media informasi lainnya dari yang nantinya akan dijawab oleh Pak Direktur. Mohon maaf saya koreksi sebelumnya Bapak, sebelumnya saya sebut adalah Direktur Utama, tetapi Direktur seharusnya. 2 orang saja saya persilahkan. Yang pertama untuk Mas Alif Imam Zaki dari Makassar, dan yang kedua Mas Agung Heri dari Surakarta. Silakan untuk Mas Alif Imam dan Mas Agung. Waktu dan tempat saya persilahkan, langsung saja bersambung pertanyaannya. Mohon rekan-rekan panitia dibantu. Ya. Tes. Ya, silakan Mas, langsung Mas. Baik, mungkin untuk pertama, nah saya sudah ikut daftar beasiswa LPDP dari 2019 dan pengalaman saya di tahun 2019 itu ada dulu persyaratan bahwa kita harus submit surat keterangan sehat dan bebas tuberkulosis. Tapi di tahun 2021 yang kemarin syarat itu sudah tidak ada lagi. Pertanyaan saya, apakah untuk tahun ini surat keterangan sehat dan bebas TB itu diperlukan lagi atau tidak? Dan yang kedua untuk mengenai seleksi. Oh ya, baik. Baik, untuk kedua untuk tahap seleksi. Nah, tahun lalu kan semua seleksi dilakukan secara online, secara daring di rumah, ke tempat masing-masing, baik ke seleksi wawancara maupun substansi. Nah, kemarin saya ingat Pak Wilarso pernah menyebutkan kalau di tahun ini diusahakan luring ya. Itu, Mas, udah saya jawab di chat itu. Udah saya jawab di chat. Oh ya, maaf tadi terkubur. Baik. Baik, mungkin yang terakhir ini satu saja. Mas Imam.
Ya, untuk terakhir satu pertanyaan lagi. Gimana Mas Imam? Saya sudah daftar LPDP 2 kali dan rencana mau daftar yang untuk kali ketiga ini. Pertanyaan saya, apa ada batasan orang berapa kali bisa daftar LPDP atau tidak? Boleh. Sampai umurnya habis, Mas. Ah, ya Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Ya, kan ada batas umur soalnya. Terima kasih Mas Al-Imam. Untuk selanjutnya silakan Mas Agung Heri Susanto dari Surakarta. Silakan Mas, singkat saja. Terima kasih. Selamat pagi Pak Dwi Larso. Pagi, Pak. Bisa didengar suara saya? Bisa, Maaf Mas. nih, Mas sama Mbak nih. Jadi, Bisa. oh Mas ya. Ya, bisa didengar suara saya, teman-teman? Mas. Ya. Selamat pagi Pak Dwi Larso. Pagi. Terima kasih. Ini saya mau bertanya Pak, tadi yang panjenengan paparkan itu menarik yang bagian beasiswa yang parsial tadi Pak. Nah mungkin saya agak berminat ke sana. Mengapa? Bukan berarti saya mampu Pak. Artinya gini Pak, kebetulan kan saya juga sudah bekerja di swasta dan saya berminat untuk apply beasiswa LPDP Pak. Kebetulan bidang saya kan bidang pertanian Pak, di peternakan, di ilmu peternakan. Nah di UGM sendiri itu ada program by riset Pak. Nah jadi mensyaratkan dia juga sudah bekerja seperti itu. Apakah bisa untuk beasiswa parsial ini diajukan untuk beasiswa untuk program by riset S2-nya di UGM seperti itu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang untuk kita sedang mereview aturan untuk bekerja ya Mas. Kita belum bisa sampaikan apakah boleh sambil kerja atau enggak. Gitu. Yang by riset ini juga sedang direview, nanti lihat aja. Rasanya sih nggak ada masalah ya untuk yang by riset selama programnya memang program yang reguler ya. Karena kan master atau doktor itu ada yang by riset, ada yang by course segala macam. Selama programnya reguler saya pikir nggak masalah gitu. Tapi kita lihat ya hari-hari terakhir ini karena ini masih dalam diskusi terutama untuk yang pekerja ya. Apakah boleh sambil bekerja atau enggak? Oh, itu jadi Mas. Berarti untuk yang by riset saya simpulkan masih ikut ke reguler ya Pak ya? Kan kita nggak ada khusus beasiswa by riset kan nggak ada Mas. Oh tidak ada, oke. Ya pokoknya beasiswa kita berikan untuk program-program yang sifatnya reguler. Sifat reguler itu kan bisa by riset, bisa by course, itu yang kita akan review lagi. Oh baik. Terima kasih Ya. Pak Dwi Larso. Ya, selama programnya katakanlah master 2 tahun, doktor 4 tahun, dan memang itu program resmi dari bukan program kelas malam atau program weekend atau apa, itu saya pikir kita akan bolehkan, tapi kita lihat ya untuk yang by riset. Oh baik, terima By kasih. riset Terima apa kasih sih Pak. Mas? Bedanya dengan yang biasa apa? Yang saya pelajari itu memang satu mensyaratkan target kelulusannya itu di tugas akhir Pak, yang paling banyak SKS-nya Pak, khususnya ditargetkan untuk jurnal-jurnal internasional atau proceeding internasional. S2 Pak. Tapi S2 Pak. jangka waktunya sama 2 tahun. Sama 2 tahun, hanya saja yang membedakan dia untuk ilmu lanjutannya itu hanya sekitar 4-6 mata kuliah saja, selebihnya dibebankan SKS-nya paling banyak di tugas akhir, Pak. Jurnal ilmiah internasional atau itu program studinya sama dengan yang reguler atau beda? Kalau secara ini Pak, waktunya itu sama dengan reguler Pak, itu 2 tahun. Program studinya sama apa enggak? Kalau Anda memilih program studi, itu ada program studi khusus untuk master by riset atau ada program studi master yang biasa begitu? Oh ada pilihannya 2 Pak. Jadi ada yang biasa, ada yang by riset. Apa kalau gitu program studi itu? Gimana Pak? Akreditasinya apa program studi yang by riset? Di UGM itu yang ilmu peternakan S2-nya itu Pak, Pak akreditasinya Pak? Ya selama A memenuhi persyaratan kita harusnya oke ya. Dan selama itu program magister ya, di ban PT-nya masuk program magister harusnya nggak masalah.
Oh gitu. Ya memang yang uniknya itu di program by riset itu memang mensyaratkan dia itu bekerja Pak, baik itu di dinas ataupun di swasta seperti itu Pak. Jadi makanya memang ditargetkan Ya, nah untuk kalau itu kan studinya nanti itu. kaitannya dengan aturan kebijakan bekerja, Nah bukan seperti itu masalah Pak. studinya. Ya, kalau kita nggak bolehkan bekerja, maka Anda nggak bisa masuk itu. Tapi kalau kita membolehkan bekerja dalam hal parsial, ya mungkin itu menjadi peluang Anda untuk masuk di situ. Karena kami kan ingin Anda itu sekolah cepat, lulus, mendapatkan ilmu yang terbaik. Ya, kalau Anda bekerja itu ada risiko bahwa Anda akan telat. Ya kan? Sementara kita berikan segalanya, LPDP kan memberikan segalanya. Oh Tadi ya. ada pertanyaan juga untuk bawa keluarga. Kalau yang dokter kita akan support, kalau yang master enggak lah. Master ada yang setahun, 2 tahun, enggak lah. Gitu ya. Oke, baik Pak. Ya, kamu pantau aja untuk yang by riset ini karena ada syarat Anda harus bekerja. Itu yang membuat kita harus berpikir lagi ya tentang aturan bekerja ini. Oke, terima kasih Ya, Pak Dwi Larso. makasih ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih juga untuk Mas Agung. Mohon maaf untuk rekan-rekan semua, tidak semua pertanyaan bisa tertampung. Artinya karena keterbatasan waktu kita harus mengakhiri sesi keynote speaker hari ini. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dwi Larso dan kepada Bapak Purwanasta. Ada halo Mas. Bentar. Iya. Ini pas disebut aku soalnya. Oke, monggo Pak, silakan Pak. Aku mau bicara bidang prioritas. 1 menit aja. Halo. Iya Pak, monggo Pak. Ya, monggo Pak. Halo. Halo. Mau ditunggu sebentar ya, Mas Rengga ya. Beliau baru turun dari. Iya Pak. Mobil. Ini penting. Saya mau cerita yang ini. Bidang prioritas, bentar ya. 1 menit ya. Bidang prioritas. Monggo Bapak, silakan. Bidang prioritas. Kita kan ingin mendukung bangsa ini maju. Tentunya prioritas kesehatan, dokter spesialis, itu akan kita buka, tapi kita kolaborasi dengan Kemenkes. Ya, kemungkinan itu di bulan Juni nanti tahap kedua. Bidang yang lain yang penting adalah pendidikan. Saya sudah sampaikan tadi ya, pendidikan kita kerjasama dengan Kemenak dan juga Kemendikbudristek. Untuk yang santri itu harusnya ranahnya ada di Kemenak. Tapi teman-teman santri, lulusan pesantren, itu kan boleh mendaftar yang reguler, boleh mendaftar afirmasi, boleh ya daerah afirmasi boleh, mendaftar PTUD kan boleh juga. Jadi tetap bisa mendaftar. Tapi LPDP tidak ada beasiswa khusus santri karena itu akan diambil alih oleh Kemenak begitu. Nah, bidang lain yang penting yang akan kita prioritaskan adalah bidang-bidang yang mendukung service. Maka itu PNS, TNI, Polri kan masuk di situ. Kemudian bidang yang ingin industri kita maju. Industri apa yang kita ingin dorong? Tentunya satu industri yang terkait pengolahan SDA, sumber daya alam. Kemudian industri yang terkait energi hijau, ya terbarukan. Kemudian ada industri yang terkait digital. Ya, ini industri-industri yang akan kita dorong, kita prioritaskan. Ya, tidak ada beasiswa khusus untuk ini, tapi bagi yang memilih itu, maka ada nilai tambahan begitu ya, terutama untuk mendorong industri, mendorong sektor-sektor yang public service tadi, mendorong kesehatan, mendorong pendidikan, itu akan kita dorong. Itu kira-kira infonya terkait dengan bidang prioritas ya. Dan penting untuk diketahui rekan-rekan, kita makin baik di tahun 2022 ini, maka kita sudah canangkan kira-kira tahun 2022 ini berapa yang kita rekrut. Ya kira-kira seperti tahun lalu ya, sekitar 4 ribuan, nanti ditambah dari Dikbud yang kemungkinan akan lebih besar daripada 2 ribuan, akan rekor juga lah kira-kira nanti akan ada angka 7.000 yang kita rekrut di tahun 2022 ini. Demikian teman-teman, info yang tadi saya lupa itu tentang bidang prioritas sudah ketemu. Terima kasih, Mas Por, atur nuwun.
teman-teman semua, makasih atas waktunya. Tunggu ya tanggal mainnya beberapa minggu ke depan, dan kemudian akan ada waktu minimal seminggu Anda untuk tahu apa yang akan dipersyaratkan, dan untuk mendaftar Anda akan diberi waktu lebih dari 1 bulan masa pendaftaran di bulan Februari sampai Maret. Kira-kira begitu, Mas. Terima kasih. Kita tunggu ya putra-putri terbaik dari Indonesia secara umum maupun Jawa Tengah secara khusus. Terima